Kalau adik-adik udah siap dengerin dongeng dari Kak Rona, kali ini Kak Rona mau mendongeng tentang salah satu binatang favorit teman-teman. Karena yakin ya pasti semua suka. Jadi aku seneng saat cerita, karena pendengar pertamaku adalah pendengar terbaikku, yaitu Mama. Jadi aku bisa saat itu beli tiket yang free pass setahun bisa kemana aja seluruh Indonesia. Itu tuh hal-hal kayak gitu tuh aku bisa lakukan gitu. Orang tuh selalu berpikir dongeng itu selalu hanya buat anak-anak. Padahal every people need story more than they need food. Hai ladies, saya Rona Mentari, umur saya 29 tahun dan saya adalah seorang juru dongeng keliling. Jadi Kak Rona sama Gita Lele ini nanti akan mendongeng. Jadi pertama kali mendongeng sebenarnya bermula saat mendengar dongeng dulu dari guru TK. Jadi pas guru TK ku mendongeng saat aku masih TK, dan aku adalah seorang anak yang sangat minder, nggak percaya diri. Jangankan untuk ngomong di depan umum ya, aku dipanggil Rona gitu aja aku ngompol di celana. Nah, pulang ke rumah, aku suka menceritakan ulang dongeng yang disampaikan guru TK aku tuh ke mamaku. Namanya juga anak kecil yang excited gitu ya, semangat banget karena, "Mah, aku habis didongengin nih." Gitu. Habis itu mama akan merespon dengan penuh perhatian. "Oh iya, apa? Didongengin seperti apa?" Nah, di situ adalah momen aku retelling, menceritakan ulang dongeng yang disampaikan sama guru TK aku tuh ke mamaku. Dan satu hal yang aku ingat sampai sekarang adalah bagaimana besarnya perhatian dia ketika aku bercerita. Jadi aku senang saat cerita, karena pendengar pertamaku adalah pendengar terbaikku, yaitu Mama. Jadi ternyata setelah umur 8 tahun, lomba mendongeng, sering juara, terus SMP, SMA, ternyata aktivitasku tuh nggak jauh-jauh dari dunia mendongeng gitu. Jadi dari situ semakin yakin bahwa oke, aku bisa menjadikan ini sebagai profesi, dan aku senang melakukannya, sehingga kayaknya lulus SMA nih aku bener-bener merasa fokus untuk pengen berkarir di dunia dongeng secara profesional. Jadi memang untuk fokus dan merasa yakin terjun menjadi pendongeng sebagai profesi itu lulus SMA. Tapi aku sudah mendongeng kan dari kecil, dari SD, dan itu tuh udah sering dibayar walaupun sebenarnya kita nggak minta. Aku juga masih banyak mengisi acara dibayar nasi kotak, itu masih sering gitu. Tapi kayaknya kalau dibayar secara profesional itu udah cukup, lebih dari cukup untuk uang aku jajan pas kuliah sih. Cuman aku tepatnya lupa jumlahnya berapa. Cuman yang inget yang pertama kali itu yang pas zaman SD 25.000 itu. Kalau saya pribadi jelas sangat menjanjikan karena ini jarang dilalui orang ya. Kita punya kesempatan yang luas lah untuk bisa menjadi ahli di bidang ini dan menjadi orang yang memang mendapatkan banyak keuntungan finansial. Ya sudah, kembali lagi. Setelah mendengar kata-kata peraturan nomor 6, bla bla bla. Jadi memang yang dibutuhkan bukan cuma sekedar skill pendongeng, tapi juga skill lain seperti entrepreneur ya. Karena ini adalah jalan yang belum dijamah banyak orang, kita belum punya jalannya nih. Jadi kita harus ibaratnya tuh babat alas lah ibaratnya, membuka jalan kita sendirilah intinya kayak gitu. Dan itu kan berarti ada kesempatan kita untuk jadi yang pertama, untuk jadi yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jadi kalau saya pribadi bisa sangat menguntungkan secara finansial, tapi juga bisa sangat tidak menguntungkan secara finansial. Nyanyian keluhan dari Rona.
Dan kalau ditanya jumlah, ya sebelum nikah karena aku masih single, jadi aku bisa membiayai hidupku sendiri dengan layak, dan aku bisa jalan-jalan di luar aktivitas mendongeng, karena kan kalau mendongeng kan otomatis kerja ya jatuhnya. Jadi aku bisa saat itu beli tiket yang free pass setahun bisa kemana aja seluruh Indonesia. Itu tuh hal-hal kayak gitu tuh aku bisa lakukan gitu. Dan beli gadget-gadget yang aku inginkan untuk kebutuhanku, salah satunya adalah mendukung untuk mendongeng. Dan sekarang setelah nikah ya karena dibiayain dari segi finansial secara sehari-hari sama suami, jadi bisa lebih banyak menabung kali ya, bisa lebih banyak menabung dan membiayai kebutuhan pribadi aja sih, jadi nggak terlalu ngerepotin suami gitu. Jadi pentas cerita Menunu Nyala ini memang hal baru dalam dunia dongeng. Aku bisa bilang ini sebuah terobosan baru. Kenapa? Karena satu, audiensnya dewasa. Orang tuh selalu berpikir dongeng itu selalu hanya buat anak-anak. Padahal every people need story more than they need food. Orang dewasa tuh lebih overthinking daripada anak-anak, lebih banyak yang dipikirin gitu ya sebenarnya. Jadi ketika cerita itu sampai ibarat sebuah panah yang kena ke target itu yang dirasakan seorang dewasa saat mendengar cerita yang bisa menginspirasi dia. Dan yang kedua adalah ruangan yang digunakan. Jadi aku menggunakan ruangan dalam bentuk pertunjukan seni tutur dalam sebuah amphitheater. Jadi mencoba untuk menaikkan kelasnya ya. Hidupku serba kekurangan. Jadi namanya hal baru pasti sulit itu pertama. Kalau penontonnya sampai sekarang Hamin berapa nih? Hamin 5 acara itu terjual 70% dari target kita. Ya, masih ada 30% lagi, semoga sih bisa mencapai target kita. Tapi alhamdulillah banget sih karena ini sesuatu yang pertama, berbayar juga gitu ya, karena dongeng itu kan belum lah orang-orang mau sebenarnya untuk bayar. Tapi so far ini udah hasil yang baik lah buat kita. Aku jadi punya ruang untuk berbagi aktivitas bersama. Setiap kita kan pasti butuh nyala dalam hidupnya untuk bekerja, untuk menjalankan aktivitas, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi pasti kan ada momen di mana kita tuh lelah, kita ragu untuk melangkah, kita menyerah, kita merasa bahwa dunia ini tuh nggak adil gitu. Jadi harapannya dongeng-dongeng dan cerita-cerita yang aku sampaikan ini bisa jadi dorongan, inspirasi buat para dewasa yang mendengar ceritanya agar bisa memantik nyala lah dalam jiwanya. Ya buat para ladies di luar sana, seperti yang aku alami juga dari seorang anak perempuan yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri karena dongeng. Saya berharap teman-teman ladies semuanya juga tidak ragu untuk menentukan pilihan hidupnya, percaya diri dalam menentukan pilihan hidupnya sejauh itu hal baik, positif, tidak merugikan orang lain. Apalagi sekarang pas mempersiapkan pentas cerita Menunu Nyala ini, saya lagi dalam kondisi hamil dan itu kan kodrat ya seorang perempuan, dan itu nggak menghalangi kita kok untuk melakukan hal-hal karya-karya yang bisa kita sajikan ke lingkungan gitu. Jadi
batasan-batasan yang dimiliki sebagai seorang perempuan itu bukan batasan yang perlu kita khawatirkan dalam berkarya. Bahkan sekarang saya aja lagi hamil cukup besar untuk mempersiapkan itu. Jadi kalau saya aja bisa, teman-teman ladies juga pasti bisa.